Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang e-commerce Lazada. Saya, Desti Nurul Awalia, sebagai ketua ingin memperkenalkan anggota anggota kelompok saya. Yang pertama, Saya Badri Iskandar. Saya Dania Dwi Jasmine Bonita. Saya Muhammad Pangeran Arif Wicaksana. Saya Muhammad Rifai Jurdi. Saya Rifat Ali. sebelumnya saya ingin meminta maaf karena ada anggota kelompok kami yang tidak bisa hadir, yang bernama Safari Rizky Pratama. Satu akan dibawakan oleh saya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan internet yang sangat pesat dapat memberikan banyak pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan internet dapat digunakan sebagai sarana transaksi perdagangan yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Lazada di Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Lazada Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan Rocket Internet, yaitu perusahaan asal Jerman. Sebagai pendatang baru di bisnis e-commerce Indonesia, Lazada mampu merebut perhatian sebagian besar masyarakat internet atau netizen. B. Manfaat dan kegunaan aplikasi Lazada. Manfaat dari aplikasi Lazada yaitu jangkauannya yang luas, lalu tidak dibatasi oleh waktu, dan juga kemudahan dalam melakukan pembayaran, lalu biayanya yang lebih murah, dan juga dapat mengakses dari manapun dan kapanpun dengan mudah. Kegunaan dari aplikasi Lazada yaitu kita dapat menghemat waktu dan uang. Banyaknya pilihan produk yang ditawarkan oleh toko online, dapat harga termurah dibandingkan toko offline. C. Alasan kelompok kami memilih Lazada. Merupakan salah satu kewajiban kami dalam mengerjakan tugas mata kuliah kecakapan antarpersonal karena Lazada merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara. Lalu juga semua produk di Lazada sudah didukung sistem COD atau bayar di tempat dan juga memiliki banyak opsi pembayaran yang bisa dibayarkan melalui OVO, Dana, Kredivo, Alfamart, Indomaret, Transfer Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas bab 2. Dashboard aplikasi yang sudah dikembangkan Lazada. Yang pertama ada Lastlive. Lastlive merupakan salah satu program di aplikasi Lazada yang digunakan untuk live streaming. Yang kedua ada Lasttalent. Lasttalent merupakan program live streaming yang diselenggarakan secara individual yang berguna untuk memberikan pengalaman belanja dan keterlibatan yang menarik bagi konsumen Lazada. Yang ketiga ada Feed. Feed ini merupakan salah satu fitur yang menghubungkan antara penjual dan pelanggan dengan cara melalui postingan yang menarik dan interaktif. Yang keempat ada poin pelanggaran. Poin pelanggaran ini akan membantu penjual memahami kebijakan Lazada secara lebih transparan dan menjadikan Lazada sebagai platform yang adil dan teratur untuk semua pihak. Yang B, penambahan fitur-fitur dan icon yang kelompok kami sarankan. Yang pertama ada Lazada Pay Later. Lazada Pay Later ini memungkinkan pengguna untuk berbelanja tanpa harus membayar terlebih dahulu. Sesuai dengan jargon belanja sekarang, bayar belakangan. Yang kedua ada Lazafood. Lazafood ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam membeli makanan atau minuman cepat saji tanpa harus keluar rumah. Yang C, agar komunikasi efektif. Komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan baik antara satu dengan yang lainnya, baik dalam keluarga, organisasi, maupun dalam tim. Untuk mengkomunikasikan keinginan agar efektif dalam suatu kerjasama tim, tentu perlu dibangun komunikasi yang baik sesama anggota. Sebagai berikut cara agar komunikasi berjalan secara efektif. Yang pertama adalah mengembangkan hubungan baik dengan tim terlebih dahulu. Yang kedua, membangun sebuah forum diskusi untuk anggota tim. Yang ketiga, terhubung secara individu oleh anggota tim. Yang keempat, melontarkan humor. Yang kelima, memiliki pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik. Yang D, cara memotivasi tim dalam pembangunan aplikasi. Yang pertama, membangun hubungan dengan anggota tim. Yang kedua, memperlakukan mereka dengan baik. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang tinggi.
Yang keempat, membuat kontes dengan hadiah atau reward. Yang kelima, menjadi bagian dari tim. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. F. Analisa persoalan dan penyelesaian masalah dalam pengembangan aplikasi. Penyelesaian masalah dan analisa persoalan yang kami pilih yaitu 1. Analisis situasi. Melakukan analisis dengan memahami kondisi situasi terlebih dahulu. 2. Analisis persoalan. Melakukan analisis dengan memahami persoalan yang ada untuk menemukan penyebab suatu masalah. 3. Analisis keputusan. Digunakan untuk mengambil atau memilih keputusan yang terbaik. 4. Analisis persoalan potensial. Digunakan untuk mengantisipasi persoalan potensial yang mungkin terjadi. Persoalan potensi juga dapat membantu pengguna dalam menerapkan rencana tindak lanjut. G. Peran pemangku kepentingan dalam perusahaan Lazada. Di dalam suatu perusahaan pasti memiliki suatu struktur organisasi dan memiliki peran masing-masing. Berikut ini adalah peran pemangku kepentingan dalam perusahaan Lazada. 1. Chief Executive Officer atau CEO. CEO memiliki tugas utama yaitu membuat keputusan besar terkait perusahaan, mengelola seluruh operasional dan sumber daya perusahaan. 2. Chief Marketing Officer atau CMO. CMO adalah posisi eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi divisi pemasaran dan periklanan dalam suatu perusahaan. 3. Chief Operating Officer atau COO. COO adalah anggota tim eksekutif organisasi. Peran COO adalah anggota kunci dari tim manajemen senior yang hanya melapor kepada Chief Executive Officer atau CEO. Saya akan melanjutkan materi yang baru saja dibacakan oleh rekan saya Badri, yaitu yang keempat, network service. Peran network service dalam suatu perusahaan bertanggung jawab pada kelangsungan kelancaran aktivitas operasional IT perusahaan dan memberikan saran-saran yang diperlukan oleh jaringan IT pada perusahaan tersebut. 5. Customer marketing. Peran customer marketing sangat penting untuk perusahaan. Customer marketing dapat memberikan peningkatan penjualan dalam perusahaan, menghasilkan peluang menjadi besar, meningkatkan kepuasan pelanggan, lebih fleksibel dan dapat meningkatkan skala ekonomi perusahaan. Yang keenam, finance. Bagian keuangan di suatu perusahaan merupakan peran yang sangat penting karena dapat melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan, menerima dokumen dari vendor internal maupun eksternal. Yang ketujuh yaitu corporate service. Seorang yang bertanggung jawab atas kepatuhan internal serta semua dokumen perusahaan yang diperlukan untuk kebutuhan ilegal. Oleh karena itu, tugas mereka sering mencakup penerbitan resolusi perusahaan, mengelola pengarsipan peraturan, memelihara pembukaan perusahaan dan kegiatan administrasi lainnya. Yang 8 yaitu commerce. Peran commerce dapat memberikan kenyamanan, penghematan dan dapat menarik pelanggan menjadi lebih mudah. Yang ke-9 ada operation. Peran operation merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Yang ke-10 online marketing. Digital marketing
membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga dapat hemat biaya dan terukur. Yang ke-11 yaitu vendor relation. Memastikan vendor dapat memiliki kinerja selaras dengan tujuan bisnis perusahaan dengan targetnya yaitu pasokan datang tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat tujuan. Pelayanan prima dalam Lazada. Dalam hal ini tujuan pelayanan prima memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi hasrat para konsumen. Sehingga konsumen memberikan hasil yang positif kepada perusahaan. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dalam pelayanan kepada konsumen sehingga menjadi acuan untuk dalam pengembangan pelayanan prima. Dalam hal ini pelayanan prima terdapat 4 macam yaitu sikap atau attitude, accountability atau dalam kurung tanggung jawab, simpati dalam kurung simpati, action atau dalam kurung tindakan. Lazada hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan kebutuhan belanja secara online tanpa harus ribet membeli barang secara langsung. Dan tentunya juga memberikan banyak promo berupa potongan harga hingga gratis ongkir. Proses bernegosiasi dengan para pelanggan yang deadlock. 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 2 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran sangatlah penting sebagai arah atau penunjuk dalam bernegosiasi. Strategi negosiasi yang merupakan cara untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memang diperlukan strategi yang tepat. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. 2. Tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap peran atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, yaitu antara lain 1. Taktik cara Anda. 2. Taktik bekerja sama. 3. Taktik tidak bertindak apa-apa. 4. Taktik melangkah ke tujuan lain. 3. Tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi diperlukan. Antara lain, yang pertama untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika iya, maka dipastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. J. Storyboard Lazada. Itu adalah gambar lambang Lazada dan beberapa gambar promosi dari Lazada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safari Rizky Pratama. Sini ingin melanjutkan materi di bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perkembangan internet yang sangat pesat dapat memberikan banyak pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis. Di antara banyaknya layanan e-commerce yang ada di Indonesia, salah satu yang populer adalah toko online Lazada. Karakteristik konsumen Indonesia yang selalu mempertimbangkan nilai kegunaan sebuah produk dengan teliti mampu dihadapi oleh Lazada. Saran, setiap online shop pastinya memiliki kekurangan dan kelebihan. Saran untuk kedepannya untuk Lazada, segala kekurangan yang ada harus lebih diperbaiki, dan untuk kelebihan-kelebihan yang dimiliki harus dipertahankan. Fitur-fitur yang sudah kami sarankan dapat dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan Lazada ke depannya. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.